Anehnya 3 bulan setelah saya menolak perusahaan tersebut, saya lagi liburan nih. Sebelum saya mulai pekerjaan Sri Dexon, saya lagi liburan dulu. Saya ketemu CEO perusahaan tersebut saat saya liburan. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya sangat spesial, yaitu sebagai representasi perempuan dan pemimpin di sebuah perusahaan yang besar, yaitu Dexon. Kita sambut Ibu Felicia Xiao sebagai Head of Marketing and Branding. Selamat datang Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Kayaknya title-nya berat banget ya, aku jadi nggak enak loh. Oke, Bella silakan. Topik kita kali ini mengenai women and dreams, Bu, di mana perempuan itu kadang dilimitasi mengenai mimpinya sendiri. Kan beberapa perempuan ingin menjadi seorang pemimpin seperti Ibu, tapi ada beberapa stigma atau sebagai konotasi negatif mengenai kepemimpinan perempuan itu sendiri. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu memaknai sebuah mimpi, terutama sebagai seorang perempuan? Bella jujur ngomong, saya sangat tersanjung dengan kata pemimpin yang kamu tadi bilang ke saya, karena menurut saya di usia saya yang relatif muda ini, saya sebenarnya belum pantas dibilang sebagai seorang pemimpin, karena masih banyak banget hal-hal yang harus saya pelajari untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi pengalaman kerja saya itu baru 9-10 tahun, yang mungkin dibandingkan senior-senior lainnya di Dexon itu yang sudah punya pengalaman 27 tahun, 30 tahun, mungkin juga di atas 20 tahun, saya belum ada apa-apanya. Cuman bagi saya, arti sebuah mimpi itu untuk seorang perempuan sangat luas, karena walaupun kita di zaman yang cukup modern dan juga banyak wanita sekarang yang memiliki karir yang bagus, tetap aja di Indonesia itu masih ada stigma di mana perempuan itu harusnya stay at home atau di rumah saja mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami. Tapi jangan salah, maksud saya sebenarnya pekerjaan itu lebih melelahkan loh daripada kita yang kerja kantoran, karena sebenarnya nggak ada cuti, nggak ada hari libur. Iya. Di rumah juga masih kerja lagi. Iya, masih kerja lagi, dan apalagi kalau misalkan punya anak, itu pasti kan 24/7 ya. Iya, 24/7 seorang ibu itu harus ngurusin anaknya kalau sakit atau misalkan kayak suaminya sakit, kan nggak mungkin tiba-tiba kamu bilang aku cuti dulu ya, nggak mau ngurusin anak, nggak mau ngurusin suami, itu kan nggak bisa. Langsung diomongin. Iya, langsung diomongin. Beda kalau misalnya kita di kantor, kita lagi nggak merasa enak atau merasa sakit, kita tinggal ngomong sama atasan, sorry ya kita mau ambil cuti, kita lagi sakit, kita izin sakit. Itu beda banget. Jadi tetap pekerjaan di rumah itu memang berbeda, dan saya merasa banyak wanita itu atau perempuan sebenarnya pengen juga merasakan dunia di luar rumah, ya itu mungkin sampai sekarang belum terlalu banyak kesempatannya, karena selalu kodratnya oh ya udah kalau kamu perempuan kamu di rumah. Tapi sebenarnya menurut saya perempuan zaman sekarang itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kreatif, dan sangat-sangat ingin mengembangkan potensinya. Jadi kalau misalkan seorang perempuan memiliki mimpi, menurut saya mimpinya itu benar-benar sangat luas dan gak terbatas, dan harusnya itu didukung oleh gak hanya keluarga tapi juga lingkungan sekitarnya. Aku setuju banget dengan opini dari Bella yang bagus banget mengenai perempuan. Dari best tersebut dan opini yang tadi bagus tersebut itu ya Bu, apakah itu didasarkan dari pelajaran yang Ibu dapatkan di rumah ketika Ibu masih kecil, dari keluarga yang Ibu terapkan sampai sekarang, yang menjadikan Ibu sekarang seperti ini? Mungkin ya, jadi saya anak pertama dari 3 bersaudara, dan memang dari kecil saya merasa saya sudah dididik untuk bertanggung jawab terhadap adik-adik saya. Jadi mungkin karena didikan keluarga yang seperti itulah yang membuat saya merasa oh ternyata tugas di dalam sebuah keluarga dan di luar keluarga itu sebenarnya luas banget. Contoh misalkan dalam keluarga itu saya dituntut menjadi anak pertama. Biasa kan anak pertama itu harus yang kayak harus semua serba bisa nih. Terus harus ngurus-ngurus adiknya. Terus kalau misalkan ada orang tua amit-amit sakit harus bantu juga. Nah itu saya merasa berarti sudah dilatih dari awal untuk memegang tanggung jawab. Nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk
adik-adik dan juga untuk keluarga. Nah, dari situlah saya merasa oh sebenarnya orang itu bisa loh kerja banyak hal, bisa multitasking. Jadi nggak harus kalau misalkan oh di rumah itu hanya untuk urusin anak atau urusin adik-adik, tapi bisa juga oh kalau misalkan ada yang butuh bantuan di luar tetap dibantu. Nah, dari situ saya merasa oh sebenarnya orang itu kalau dibiasakan untuk bekerja atau dibiasakan untuk diberikan tanggung jawab, itu sebenarnya kita bisa menghasilkan atau kita bisa juga mengerjakan banyak hal gitu. Dari tanggung jawab dan pekerjaan tersebut, aku penasaran kalau kita throwback ke 10 tahun yang lalu ya Bu. Masih belia banget tuh kayaknya ya. Karena masih kuliah, masih memulai karir, kayak masih bingung mau ngapain kan. Biasa kalau anak muda yang masih lulus kuliah kayak mau ngapain nih gitu kan. Apa sih Bu dulu background kuliahnya dan juga punya pengalaman kerja di mana atau enggak internship atau pernah ikut organisasi gitu di saya lulusan salah satu universitas di Amerika di kota Seattle. S1 saya itu ngambil marketing, lalu saya lanjut S2 untuk bidang manajemen konstruksi. Saya pilih manajemen konstruksi waktu itu karena saya merasa di Indonesia itu kan negara yang berkembang, udah otomatis banyak banget proyek-proyek yang lagi dibangun, misalkan rumah sakit, apartemen, hotel dan sebagainya. Jadi menurut saya major seperti ini pasti akan dibutuhkan ke depannya di Indonesia. Itu satu. Lalu setelah saya di luar kurang lebih berapa tahun tuh, saya keluar itu mulai tahun 2006, saya baru balik ke Indonesia 2015, 9 tahun ya. Setelah 9 tahun saya di luar, saya kembali ke Indonesia dan kebetulan pekerjaan pertama saya itu adalah di Dexon. Jadi saya belum pernah punya pengalaman pekerjaan lain di tempat lain. Pengalaman pekerjaan pertama saya di Dexon. Waktu itu di tahun 2015 saya join sama Dexon di divisi marketing. Saat itu saya membantu untuk semua pekerjaan event, promosi dan juga spesifikasi ke arsitek-arsitek. Jadi kalau Bella nanya sama saya punya pengalaman tempat lain nggak ada. Karena pekerjaan saya satu-satunya itu dari tamat kuliah, pekerjaan pertama saya dan sampai sekarang saya masih ada di Dexon gitu. Oke, jadi tapi sebenarnya itu pengalaman juga sih Bu. Pengalaman karena sempat saya merasa jenuh Bella, jenuh banget di marketing karena saya merasa melakukan hal yang sama-sama terus. Jadi kayak setiap hari harus keluar kota, harus ngadain event, ngadain pameran. Kan lama-lama jenuh ya, apalagi udah biasa tinggal di luar negeri yang sifatnya mungkin kayak bebas, mau ngapain itu terserah. Nah ini sekarang terikat dengan rutinitas, harus melakukan hal yang sama, diulang-ulang terus tuh bosen. Nah saya sempet tuh pengen kayak, bosen nih mau cari kerjaan lain apa gimana ya. Tapi di satu sisi saya merasa sebenarnya Dexon itu adalah tempat yang sangat cocok buat kita individu-individu yang mau berkembang. Sebenarnya masih banyak jenjang karir. Nah saya mikir ngapain saya cari tempat lain untuk mengembangkan kemampuan saya kalau misalkan Dexon juga memiliki wadah yang cocok untuk saya mengembangkan pengetahuan saya. Jadi akhirnya di tahun 2018 atau awal 2019 saya pindah ke divisi project. Tapi walaupun saya pindah ke divisi project, saya tetap masih bantu di bidang marketing dan sama branding. Gitu. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya mau kerja di Dexon itu bagus banget buat jenjang karir dan job pelajaran nanti. Jadi nggak cuma kerja dan kerja doang gitu, tapi kita bisa dapat experience atau nggak bisa mendapatkan berbagai banyak hal melalui Dexon. Aku juga penasaran nih Bu, waktu Ibu pertama kali nih masuk Dexon. Ceritain dong Bu pengalaman waktu pertama kali masuk Dexon. Culture shocknya hal-hal yang culture shock ya kayaknya ya. Soalnya bener-bener aku tuh baru pulang dari Amerika itu kalau nggak salah di bulan Mei. Lalu aku masuk ke Dexon itu di bulan Agustus. Jadi kayak belum adaptasi dengan banyak hal, terus lalu tiba-tiba langsung masuk ke perusahaan di mana semuanya sudah tertata rapih. Nah itu aku juga sempat bingung bagaimana cara mulai kerjanya, dan sebenarnya kalau dibilang ya apa yang kita pelajari di kuliah diimplementasikan nggak sih tempat kerja, kayaknya nggak banget. Kayaknya nggak selalu diimplementasikan juga. Jadi sebenarnya bingung kayak oke, gue dapat kerjaan ini dari atasan,
harus start dari mana, harus mulai dari mana, itu juga bingung kan. Terus kalau misalkan nanya ke kanan ke kiri, takut informasinya salah. Tapi kalau misalkan nanya ke atasan, nanti dia bilang, kan sudah saya kasih tahu, kok masih nanya lagi sih? Dibilang nggak bisa, jadi kemampuannya dianggap kurang. Jadi kayak sebenarnya bingung, kayak, duh gimana nih, apalagi kan balik lagi cewek, ya kan. Terus masih kecil lagi kan. Baru lulus kuliah nih, pasti kayak orang, duh masih kecil nih, pasti nggak tahan lama nih, atau segala macem kan. Jadi kayak, aduh gue harus kayak gimana, nanya siapa ya. Tapi akhirnya saya memberanikan diri nanya sama atasan saya saat itu, karena menurut saya kalau nggak ngerti jangan tanya kanan kiri, karena belum tentu kanan kirinya ngasih jawaban yang benar. Jadi tetap saya balik lagi ke atasan untuk memastikan instruksi yang dia kasih itu sudah sesuai dengan apa yang saya pahami gitu. Oke. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya. Kamu punya berapa pertanyaan sih buat saya? Ada sekitar belasan sih. Oke. Sekarang kan Ibu sudah menjadi seorang pemimpin nih di sebuah perusahaan. Dari perjalanan yang sangat panjang tersebut ya, dari mulai lulus kuliah sampai culture shocknya, sampai gimana learning di sana biar bisa survive gitu kan. Apa sih Bu tantangan sebagai seorang perempuan dan juga pemimpin perempuan di sebuah perusahaan? Karena biasanya banyak banget orang kayaknya perempuan nggak bisa deh menjadi seorang pemimpin. Soalnya kan perempuan dia tidak bisa mendesain sesuatu dengan baik dan dia terlalu bercampur dengan egonya sendiri. Bagaimana Ibu untuk menghadapi tantangan tersebut? Memang stigma tersebut menurut saya ada di setiap tidak hanya perusahaan ya, tapi juga setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Mungkin perempuan dianggap tidak bisa memimpin sebuah perusahaan, sebuah divisi atau departemen dengan baik karena perempuan itu kan pakai perasaan, nggak pakai logika kalau mutusin sesuatu. Apalagi kalau lagi datang bulan, aduh ini pasti lagi mood-moodnya, nanti marah-marah, atau misalkan udah berkeluarga, ada masalah di keluarga, pasti nanti kayak dibawa kantor. Menurut aku itu semua kembali lagi ke individunya masing-masing. Kalau misalkan seorang perempuan memang sudah memutuskan ingin memiliki karir yang bagus juga, tidak hanya di perusahaan tapi juga di rumah, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin bagaimana mendapatkan kedua belah segmen itu dengan baik, ya kan. Nah menurut saya memang waktu saya pertama kali masuk ke terutama divisi project ya, itu kayak 85% isi semua laki-laki. Iya. Perempuan. Iya, itu saya benar-benar merasakan, aduh saya kayak minoritas banget nih, nggak ada perempuan, kayak semuanya laki-laki. Tapi sebenarnya setelah saya mulai keliling menjadi seorang sales proyek di Dexon, sebenarnya enak loh jadi cewek di dunia proyek. Kenapa? Iya, karena kamu pasti dahulukan untuk semuanya. Misalkan mau ngantri tender nih, di ruang tunggunya udah full, nggak ada tempat duduk lagi. Tapi kalau ngeliat cewek berdiri, itu pasti tempat duduk tuh tersedia buat kamu. Jadi sebenarnya ya enak loh menjadi seorang perempuan di dunia proyek itu. Merasa dipermudah dan bukan berarti kita memanfaatkan ya. Cuma kita merasa ya sebenarnya gak sejelek itu kok menjadi seorang perempuan di dunia proyek. Yang penting kita ngerti bagaimana membawa diri kita dengan baik, terus kita juga bisa menghormati diri kita dengan baik, pasti enak juga. Jadi jangan takut untuk coba sesuatu yang tidak ada perempuannya gitu. Iya, buktinya kita pernah punya presiden perempuan kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang mustahil sih menurut saya. Karena sekarang memang banyak banget kan pemimpin perempuan di sebuah perusahaan, bahkan kayak kalau misalnya kita lihat kayak perempuan sekarang udah bisa jadi manajer, jadi direktur dan juga CEO. Betul, dan saya merasa juga semakin kesini perempuan itu semakin punya banyak mimpi, pengen juga punya yang tadi saya bilang kehidupan di luar keluarganya saja. Jadi mungkin dari pagi dia ngurusin keluarga, abis itu dia punya karir sendiri, abis itu dia pulang dia tetap ngurusin keluarganya juga. Dan menurut saya di sekeliling saya banyak sekali perempuan seperti itu. Dan menurut saya sih sampai sekarang mereka cukup berhasil ya mengatur waktu dengan baik, pembagian antara kehidupan keluarganya juga lingkungan kerjanya, dan masih juga punya waktu untuk dirinya sendiri. Jadi hebat ya, ngatur waktu hebat, karena kan tetap ya kamu kalau misalnya kamu jadi perempuan tetap harus menjaga penampilan, ya kan, yang namanya mungkin perawatan, terus juga mungkin olahraga dengan rutin. Ya kalau udah mau dilihat sebagai seorang
wanita sukses dan juga yang bisa merawat semuanya pasti dong harus kelihatan. Gak mungkin nih misalkan kamu sukses di keluarga, sukses di kerjaan, tapi kamu lusuh, kamu nggak terawat, terus kamu penampilan juga nggak rapi, pasti orang bilang wah tanda tanya nih, jangan-jangan lu semuanya kacau banget nih schedule-nya, gitu. Ada yang rusak dari dalamnya. Lalu Bu, untuk Dexon sendiri gitu, apa yang value dan impact yang Dexon berikan kepada seorang perempuan? Apa ya? Kalau ternyata bidang yang sangat segmented ini bisa juga kok dikerjakan oleh perempuan. Awalnya saya mikir, aduh pembangunan, suruh ngitung pintu, suruh ngitung jendela, pakai barangnya apa aja, bingung loh. Jujur dengan 2.800 SKU yang sekarang Dexon miliki, saya juga nggak hafal 100%, walaupun saya sudah 10 tahun, hampir 10 tahun di Dexon ya. Karena walaupun kesannya mungkin barangnya itu aja, tapi case yang dihadapi setiap hari itu berbeda-beda. Apalagi saya di divisi proyek, ada aja masalah yang muncul setiap hari dan mungkin penanganannya tuh harus sangat-sangat teknis. Dan itu masih saya pelajari sampai sekarang. Jadi menurut saya ternyata ya sebagai seorang perempuan untuk kerja di Dexon itu ya bisa asal mau belajar dan jangan pernah mau stop belajar aja. Karena saya pun sampai sekarang masih belajar bagaimana menangani setiap kasus-kasus produk yang ada, kasus-kasus di lapangan yang ada untuk memuaskan para pelanggan kita. Tapi ini pertanyaan yang aku tanya juga sih, kan kalau Dexon tuh terkenal dengan produk manly ya Bu ya. Karena kan perempuan sebagian ada yang kurang ngerti mengenai mortis, silinder, excursion. Kayak aku juga baru pertama masuk ke Dexon, apa ini gitu kan, bukan. Padahal dipegang setiap hari loh. Iya, dan itu kan bukan ranah jalan banget untuk masuk. Iya. Aku penasaran Ibu tuh dulu bagaimana cara untuk mendalami produk Dexon yang sangat beragam ini dan produk yang tidak jarang disentuh oleh seorang perempuan. Banyak salah. Banyak salah dulu, lama-lama jadi pinter. Jadi banyak salahan dulu. Jadi menurut saya kalau orang dari awal yang perjalanannya selalu mulus terus nggak pernah salah, pastinya hal yang dia dapatkan atau yang dia pelajari itu tidak sebanyak orang yang banyak salahnya. Menurut saya seperti itu. Jadi di awal saya mau mengawali karir di Dexon itu memang kan fokusnya banyak di event, banyak di pameran, banyak juga di seminar-seminar. Ya mungkin pemahaman produk saya tidak sebagus saat saya di divisi proyek, di mana saya saat di divisi proyek itu berkutat dengan barang setiap hari. Cuman ya setelah saya ngurusin event, terus juga ada ngurusin spesifikasi ke arsitek. Nah itulah dimana saya mulai belajar. Oh ternyata kalau arsitek tuh pingin bikin pintu kayak begini, barang-barang yang diperlukan tuh ini. Yang saya harus perhatikan tuh apa aja sih? Misalkan material pintunya, ukuran pintunya, terus juga lokasinya mau dipasang di mana, ada angin apa enggak, ngaruh apa enggak nih anginnya. Nah itu mulai saya banyak belajar di situ. Dan memang susah, tapi untungnya di Dexon itu kita punya senior-senior yang udah lama bekerja juga di Dexon dan juga tim divisi produk di mana kita bisa konsultasi nih kalau misalnya kita mendapatkan hal-hal yang kita mungkin nggak ngerti atau nggak yakin. Dan juga kita kan secara teratur ya, sekitar 3 bulan sekali itu ada training produk. Jadi benar-benar dipandu sama Dexon sendiri agar kita semua yang kerja di Dexon tuh bisa paham produk-produk itu apa aja. Jadi emang Dexon tuh secara tidak langsung mengayomi juga kan? Iya. Ya aku tahu ini produk banyak, jadi ayo kita belajar bareng. Iya. Jadi perempuan sendiri juga bisa kok untuk belajar. Bisa kok. Yang segitu banyaknya gitu ya guys. Nah selanjutnya Bu, kan Ibu sudah kerja di Dexon selama 10 tahun mendalami proyeknya. Iya. Kira-kira ada nggak sih Bu proyek yang tidak pernah terlupakan oleh Ibu selama bekerja di Dexon? Yang pastinya adalah proyek pertama saya ya. Jadi proyek pertama saya itu adalah sebuah hotel di luar kota di Yogyakarta. Di saat itu saya belum pernah megang proyek hotel sebelumnya. Jadi saya kurang paham juga untuk schedule pembangunannya. Terus juga barang apa aja yang harus diperhatikan di hotel dan juga
ketentuannya seperti apa, karena ternyata untuk bangun sebuah hotel itu yang berpengaruh nggak hanya owner hotelnya tapi juga manajemen hotel yang dipakai itu sendiri. Terus pas-pasan lagi hotel tersebut mau dibuka saat lebaran. Lagi rame banget kan itu. Karena mereka pasti mau peaknya kan, oh banyak yang mau datang ke hotel tersebut, banyak yang mau nginap. Nah, dan itu pertama kali juga sebenarnya sebelum ini Dexon itu nggak pernah pemasangan. Jadi selalu kita fokus hanya penyuplaian barang-barang Dexon itu biasanya dipasang oleh kontraktor ataupun aplikator-aplikator terkait. Tapi kebetulan hotel pertama ini dia minta Dexon yang pasang. Kalau misalkan Dexon tidak menyanggupi pemasangan, maka dia tidak mau beli Dexon. Nah, di saat itu saya langsung kayak, duh gimana nih? Siapa yang mau pasang nih? Mau lebaran pula, mau cari tukang di mana? Kalau misalkan dipasang sama tukang, terus tukangnya abis itu pulang, mau komplain, saya harus jalan tukang kemana? Nah itu saya bener-bener kayak bingung harus kayak gimana kan. Nah itu walaupun akhirnya itu bisa terselesaikan dengan baik, cuma itu menjadi satu memorable saya banget untuk proyek pertama saya, dan sampai sekarang saya nggak pernah lupa itu, dan sampai sekarang pun ownernya masih kontakkan dengan saya dengan baik. Ya harusnya kalau dia udah 85 tahun kontekan sama saya, puas ya dengan pelayanan saya ya. Jadi gara-gara proyek itu saya pun lebih memahami pembangunan hotel dibandingkan sebelumnya, karena saya benar-benar tahu sekarang kalau hotel itu harus ada yang namanya diinterface-kan manajemen hotelnya dengan katalog kita, terus juga mungkin harus ada proses trainingnya. Nah itu jadi lebih benar-benar paham aja sih. Dari berbagai masalah tersebut yang bisa menjadikan sekarang pelajaran ya. Dan terakhir lagi perempuan itu yang mengambil alih. Bingung lo nyari tukang pas lebaran gimana caranya? Perempuan nyari tukang. Hebat banget ya. Karena jarang banget kita punya kontak-kontakan tukangan, biasanya kan kita kayak ya udah masuk aja gitu. Iya. Terima beres ya. Tapi tidak ya, sekarang untuk perempuan sekarang harus bekerja lebih baik lagi dan lebih giat lagi. Kayaknya sekarang perempuan lebih jago deh. Kalau misalkan di rumah ada yang bocor-bocor, kayaknya perempuan lebih jago daripada laki-laki deh. Ngechat juga ya. Iya, sekarang semua sudah bisa loh, jangan salah. Makanya perempuan hebat. Nah aku lihat nih ibu tuh sekarang fashionnya tuh bagus banget. Aku tuh suka banget ngeliat fashion ibu. Orang bajunya cuma pakai meja biru doang. Biasanya. Oke. Trendy terus. Mungkin kamu ngeliatnya semua salesnya cowok. Nah saya satu sendiri, cewek beda sendiri jadinya. Iya sih, benar juga sih. Kan kebanyakan orang menggunakan fashion itu sebagai representasi diri ya Bu. Oke. Yang aku lihat ibu fashionnya selalu bagus nih, selalu kayak fashion show di Paris gitu kan. Buset, walaupun saya lagi hamil begini ya, hamil gede. Aku aja tadi sebelum ini bilang ibu cantik banget gitu. Fashionnya juga setiap hari bagus gitu kan. Bagaimana nih menurut ibu sebagai seorang ibu yang mengurus calon ibu ya. Calon ibu yang mengurus rumah tangga sekaligus sebagai pemimpin dan juga berkarir nih untuk keluarga, karena kebanyakan orang kayak kalau misalnya udah punya anak yang mending ngurus anaknya aja, yang tadi kita sudah bahas sebelumnya juga. Kalau ngapain sih kita tuh harus berkarir, ntar anaknya gimana gitu, anaknya nggak ada yang ngurusin, ntar anaknya jadi kurang lah dalam pendidikan, kurang perhatian. Bagaimana menurut ibu sosok ibu tersebut? Jujur kalau ranah yang seorang ibu saya belum tahu, dan saya belum bisa ngebayangin juga nantinya setelah anak saya lahir ini saya akan seperti apa. Cuman yang pasti saya merasa banget sejak saya menikah, challenge terbesarnya adalah membagi waktu untuk keluarga dan juga untuk kantor. Itu benar-benar harus dedikasi. Misalkan dulu sebelum saya menikah, saya bisa tuh kerja mulai dari jam 8 pagi, kan Dexter mulai jam 8 ya, sampai jam 5. Saya mau lembur sampai jam 9 malam, 10 malam nggak bakal ada yang komplain, ya kan. Terus saya masih bisa ngatur waktu, mau nge-gym nih, mau yoga nih, jam sekian gue harus yoga, jam sekian gue harus gym. Kalau misalkan Sabtu saya mau begini. Cuman sekarang sejak berkeluarga ya saya harus benar-benar bagi waktu. Bagaimana bagi waktu buat suami saya yang di rumah. Nggak mungkin dong saya kerja sampai jam 12 malam. Nanti dia makan sama siapa? Kan kasihan kan. Jadi saya benar-benar berusaha bagaimana caranya. Misalkan sampai saya nggak bisa pulang on time untuk makan malam sama dia, ya setidaknya apa nih yang bisa saya lakukan. Misalkan
ya udah deh saya yang pesenin makanan dari kantor misalkan gitu, atau misalkan minta siapa kirimin makanan ke rumah. Jadi at least menurut saya harus pastiin suami saya bisa makan. Tapi puji Tuhan saya udah menikah hampir 2 tahun. Saya selalu menyiapkan sarapan, makan siang, dan saya selalu menyempatkan pulang makan malam sama suami saya. Hebat banget loh ya. Dengan jabatan yang pemimpin Dexon Bangunnya harus subuh tapi karena kita juga harus membagi waktu kan. Iya. Dulu waktu single kan kayak waktunya punya kita sendiri. Iya, kok tinggal teriak, tinggal di rumah kan. Iya. Mau makan. Sekarang, atau misalkan bangun udah sedia makannya kan, Iya. sekarang kita yang sediain. kan gitu. kita harus membagi waktu kita, Iya. pekerjaan kita dan semuanya dengan orang di rumah kan. Betul. Tapi hebat loh, nyiapin makanan dan makan bareng itu jarang banget ada yang bisa kayak gitu. Sebenarnya itu salah satu value yang saya diajarkan oleh keluarga saya dari kecil. Katanya bagaimanapun sibuknya kamu ataupun gak ada waktunya kamu, gak mungkin kan kamu gak punya waktu untuk makan. Jadi biasakan makan itu bersama keluarga, apalagi makan malam gitu. Makan malam tuh penting. Jadi saya memang dididik kalau bisa makan malam tuh harus sama-sama dengan keluarga gitu. Karena emang kebanyakan orang yang jabatan udah tinggi atau pekerjaan udah banyak itu dia jarang banget untuk berdua sama keluarga dan Iya. membagi waktunya kan. Iya. Tipsnya harus makan malam sama keluarga. Orang keluarga gitu. Iya, jangan sampai ketinggalan ya. Karena- Mungkin kalau pagi kan jamnya kan beda-beda. Tapi kan kalau pulang malam harusnya kan bisa sama-sama makan malam. Biar saling update juga kayak seharian tuh udah ngapain. Jadi nggak merasa kayak yaudah kamu hidup sendiri, saya hidup sendiri, ini numpang pulang ke rumah tinggal kayak kos-kosan doang gitu. Jadi sebenarnya makan malam tuh pelajarannya komunikasi ya Bu ya. Iya. Kita saling cerita, saling share, kita ngapain aja itu komunikasi yang baik sih sebenarnya. Nah Bu, permasalahan anak muda saat ini terutama bagi perempuan itu mengenai privilege. Oke. Katanya kalau misalnya yang cantik. Aku juga masih muda kok Bella. Oh iya. Permasalahan kita berarti. Iya. Cewek yang perempuan yang cantik itu lebih banyak dapat privilege. Bagaimana dengan statement itu Bu? Menurut Ibu, benar atau enggak? Privilege dalam arti apa dulu nih? Misalnya dalam pekerjaan, katanya Oke. kalau misalnya yang perempuan yang lebih cantik itu lebih sering diterima di berbagai pekerjaan Oke. dan lebih dimudahkan gitu. Kan soalnya sekarang problem misalnya kayak oh dia cantik sih, Oh, makanya iya, dia bisa iya, kayak oke, gitu. oke. Nah kalau gue kan enggak gitu. Menurut saya itu nggak selalu tepat ya, karena di zaman sekarang ini misalkan kita lagi rekrutmen untuk orang-orang pun wajah atau tampilan tidak menjadi satu-satunya yang menjadi checklist kita, tapi juga yang pasti pemikiran, cara bicara, dan juga pembawaan. Karena misalkan nih yang kayak Bella bilang, oh dia keterima karena cantik nih, tapi kalau cantik tapi misalkan dia nggak bisa diajak ngomong, ya bagaimana? Jadi menurut aku mungkin itu hanya menjadi gate awal checklistnya aja, tapi setelah itu kayaknya enggak sih. Kayak lebih attitude dan Attitude-nya juga, bagaimana- behavior-nya juga seperti apa. Mungkin awalnya si orang ini akan tertarik, oh karena cantik dia mau ngobrol lebih lama. Tapi kalau misalkan setelah ngobrol lebih lama ternyata lawan bicaranya tidak enak diajak ngomong atau misalkan attitude-nya nggak bagus, menurut saya itu nggak menjadi privilege juga sih buat dia. Tapi sebenarnya bukan cantik aja sih ya, Bu, tapi lebih ke menarik. Menarik Karena ya. ada beberapa yang nggak terlalu cantik tapi penampilannya baik gitu kayak Iya. cara berpakaiannya atau cara attitude dia dari duduk atau apa kan. Iya. Jadi sebenarnya yang menarik sih sebenarnya. Menarik kalau misalkan seorang pembawaannya menarik, terus juga bisa diajak ngobrol, terus juga apa ya wawasannya luas, otomatis itu menjadi privilege kalau saya setuju. Tapi kalau hanya muka cantik, ya mungkin di beberapa bidang bisa ya. Tapi menurut saya kalau untuk kayak di bidang Dexon di mana kita juga harus mengerti 2008 SKU, kayaknya cantik doang nggak cukup deh. Cantik doang nggak cukup. Karena yang diperlukan ada ilmunya gitu. Ilmunya, betul. Seberapa tahu mengenai produknya bukan karena seberapa Betul. cantiknya yang tahu gitu. Iya. Beberapa perempuan kan punya banyak mimpi nih Bu. Misalnya ada beberapa yang pengen banget jadi pemimpin seperti Ibu atau direksi. Cuma kan ada challenge atau stigma yang jelek mengenai perempuan, kayak lu nggak bisa deh gapai mimpi lo gitu karena lo sebagai perempuan ada limitasi dan batasan sebagai perempuan. Nah, bagaimana Ibu menanggapi challenge tersebut tuh Bu? Kayak bagaimana
perempuan tuh kita tetap mensupport perempuan agar terus meraih mimpi dia. Jangan kita terdistract sama kata-kata orang dan stigma-stigma negatif. Memang susah ya Bella, karena kita kan hidup di dunia bermasyarakat. Ya mau di bagaimanapun kita selalu di-compare nih. Misalkan tuh kamu lihat misalkan kalau kamu nggak kerja kan anak kamu lebih terurus. Ngapain kamu kerja? Kamu lebih pengen kerja ya daripada keluarga kamu. Atau misalkan ya kita selalu dibandingkan lah, dan selalu orang itu lebih gampang untuk berkomentar daripada memberikan sesuatu yang membangun. Ya menurut saya kita harus kuat pedoman atau pegangan hidupnya. Misalkan kalau misalkan saya contohnya agama saya Katolik. Jadi ya kalau misalkan saya sudah mempunyai satu mimpi atau visi misi yang pengen saya capai, ya saya harus berpegangan teguh terhadap itu. Mau orang lain ngomong apa ya itu nggak boleh menjadi satu gangguan. Kalau misalkan saya membiarkan omongan orang lain yang sepertinya negatif sampai mengganggu mimpi saya atau visi misi saya, ya berarti pedoman hidup saya kurang kuat, gitu aja. Jadi harus tetap stay strong. Stay strong ya, walaupun banyak banget kendalanya, tapi pasti bisa kok. Pasti bisa. Kalau berusaha. Kalau memang kamu bener-bener pengen banget, pasti semua cara akan kamu pikirkan dan kamu jalankan. Tapi kalau pinginnya masih setengah-setengah atau kayak oh keren nih kayak jadi pemimpin, atau kayaknya nih boleh juga nih, mungkin itu yang akan membuat orang gagal setengah jalan. Nah tapi jadi karena gagal setengah jalan, orang lain jadi komentar, tuh kan udah gue bilang perempuan gak bisa jadi pemimpin. Nah itulah yang muncul tuh apa namanya, stigmanya. Tapi kalau misalkan ternyata kamu emang fokus bener-bener mau, ya udah gue harus target nih, misalkan dalam waktu 10 tahun gue harus jadi direktur, atau 10 tahun kemudian saya harus menjadi seorang manajer, ya udah fokus pada impian kamu. Nggak setengah-setengah. Bukan karena mau keren-kerenan ya. Iya, bukan karena pengen dipuji ya, tapi emang karena pengen diri sendiri gitu, pengen ngelakuin itu. Kalau misalnya ibu nih membuat satu aturan di dunia ini untuk perempuan dan orang lain tuh akan mengikuti aturan tersebut, apa yang ingin ibu? Aturan ya? Iya. Aduh. Selalu berikanlah dukungan positif kepada siapapun di sekitar kamu. Karena menurut saya di sekitar kita tuh sudah terlalu banyak orang-orang yang selalu berkomentar, tapi berkomentar saja. Ya bagi saya yang namanya berkomentar gampang, tinggal komen doang kok. Tapi sebenarnya kalau dijalankan langsung kan nggak mudah. Jadi ya selalu berikan dukungan positif pada siapapun di sekitar kamu. Ya biar nggak hanya kamu yang juga menjadi seorang yang positif ya, tapi kamu juga membantu sekitar kamu untuk membangun lebih lagi. Oke, jadi selalu memberikan efek yang positif. Betul. Orang lain gitu, jangan jadi negatif thinking, komentar doang atau kritik doang. Iya, gitu. misalkan makan, kalau makan sih ntar gendut loh. Pick me. Iya, langsung di stereotip seperti itu. Lo kok katanya jaga makan, kok makan Indomie sih? Ya makan Indomie sekali juga gak bakal buat kamu gendut, bener gak sih? Jadi semua pilihan orang ya udah sih terserah dia gitu kan. Misalkan kamu kan makan Indomie, wah enak banget Indomie kamu, rasa apa? Kan lebih enak daripada ngomong, kok makan Indomie sih ntar gendut, kan sakit hati ya. Iya, bener. Jadi kayak kita bisa terus bersama orang gitu kan ya Bu ya, jadi gak usah ngasih komentar negatif gitu. Intinya spread positive vibes gitu aja. Sekarang kan Ibu menjadi seorang pemimpin nih. Kalau misalnya Ibu suruh memilih dan tidak bekerja di Dexon dan Bu memilih pekerjaan yang Ibu inginkan, apa yang Ibu inginkan gitu? Mimpinya ya sebenarnya? Sebenarnya ada satu pekerjaan yang saya dari dulu pengen banget kerjain. Jadi sebelum saya masuk di Dexon, saya sempat diinterview oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Dan ajaibnya ada satu perusahaan ini yang menurut saya, aduh gue pengen banget kerja di sini. Pengen banget, dan saya keterima di perusahaan itu. Tapi ya walaupun saya akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja di situ, saya di Dexon, anehnya 3 bulan setelah saya menolak perusahaan tersebut, saya lagi liburan nih. Sebelum saya mulai pekerjaan saya di Dexon, saya lagi liburan dulu. Saya ketemu CEO perusahaan tersebut saat saya liburan. Wah, bisa jodoh banget bisa gak sih? Bisa jodoh itu. Gue langsung kayak, hah, kok
bisa-bisaan gitu loh. 3 bulan setelah saya tolak perusahaan tersebut, saya ketemu lagi CEO perusahaan tersebut di tempat saya lagi liburan, dan dia menawarkan pekerjaan yang sama. Dan saya sampai mikir, apakah jalan saya sebenarnya harus ke sana, nggak harus ke Dexon gitu kan. Jadi dia nawarin jadi seorang in charge di bidang fashion show. Dan waktu itu karena kebetulan background saya dari Amerika, jadi dia memberikan saya spot untuk membantu punya pengalaman di New York Fashion Week. Dan itu impian banget gak sih seorang impian perempuan? Banget, iya. Kayak di merchandising di New York Fashion Week, siapa yang nggak mau? Dan sampai sekarang ada sih sedikit keinginan untuk punya pengalaman di sana. Cuman ya menurut saya udah lama di sini, terus juga nggak mungkin ninggalin tim saya juga yang di sini, ya udah itu hanya sebagai impian aja gitu. Paham sih kenapa ibu fashionnya bagus, karena emang punya impian di New York Fashion Week ya. Kayak itu merepresentasikan fashionnya sekarang ya. Gitu. Sekarang kita akan main game quick answer, Bu. Aduh, games apa? Quick answer, jadi Ibu bisa menjawab dengan cepat beberapa pilihan. Ini pilihan yang saya suka atau yang saya nggak suka atau apa? Yang disuka. Oke, berarti kamu akan berikan saya opsi, saya pilih yang saya suka. Oke. Pertama, karir atau keluarga? Udah siap nih, Bu? Udah ketahuan. Udah ketahuan. Udah siap, Bu? Oke, sip. Oke. Pertama, karir atau keluarga? Dua-duanya. Nggak bisa, satu aja. Pilih salah satu. Keluarga. Indonesia atau USA? Indonesia. Shopping atau traveling? Shopping. Cukup cewek emang ya. Lupa bawa dompet atau handphone? Lupa bawa dompet. Oke. Heels atau flat shoes? Flat shoes. Sendal jepit sih sebenarnya. Iya, bukan sendal jepit ya harusnya ya. Lebih kayak enak sendal jepit dibandingkan heels atau flat shoes. Sendal jepit sih enak sih. Tapi kita karena sandal jepit nih. Iya. Sekarang last statement, Bu, untuk final interview kita untuk menutup podcast kali ini. Oke. Berikan last statement Ibu kepada perempuan yang sedang mengejar mimpinya di luar sana. Fokus sama apa yang kalian inginkan. Jadi jadikan tujuan itu benar-benar menjadi fokus utama kalian dan jangan pernah menyerah apapun masalah yang kalian hadapi dalam perjalanannya. Karena bagi setiap orang untuk mencapai semua tujuan akhir itu tidaklah mudah. Aku nggak bisa berkata-kata. Aku sendiri juga speechless. Pasti udah kerekam kan tadi kayak ngomong apa ya. Tapi emang diskusi kali ini aku speechless sih sebenarnya denger jawaban-jawaban Ibu. Jangan ngomong gitu terus, dong saya jadi malu lama-lama. Karena emang kita tidak salah narasumber guys mengenai perempuan. Tadi aku kayak oh ya ini juga ada di pikiran aku gitu. Oh gila, Bu Felis keren banget. Thank you Bella. Pembahasan kali ini seru banget mengenai perempuan ya. Jadi buat perempuan-perempuan yang masih minder, yang masih kayak ragu untuk mengejar mimpinya, bisa nonton podcast ini nih untuk bisa memotivasi lagi gitu mengenai perempuan itu sendiri. Oke. Aku sampai speechless, aku nggak tahu mau ngomong apa karena jawabannya bagus banget dari tadi. Jangan nangis dong. Langkur ini bulu mataku. Ya udah, thank you so much guys, thank you Bu Felis udah mau hadir di podcast ini dan dengan jawaban yang thank you juga Dexon ya. Ya thank you Dexon udah bisa memberikan kesempatan kita untuk bisa podcast, dan saksikan podcast kita selanjutnya di episode yang berikutnya. Bye. Thank you.